itu Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyingkat waktu, silahkan dari 5 kelompok yang sudah saya set untuk bisa sharing. Tentunya kalian dari 5 kelompok ini kan sudah mengatur ya siapa yang nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Silahkan. Ya, silahkan yang mau giliran pertama. Permisi Bu, dari kelompok 6 izin share screen. Kelompok 6 ya. Untuk kelompok yang sedang presentasi, tolong kameranya di-on-kan ya. Apakah sudah terlihat Bu presentasinya? Oke, sudah. Ya, jadi selamat siang Bu Siti dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan melaporkan
pengerjaan kami untuk sistem musikits.id, analisis bad smell. Saya mulai dengan pendahuluan. Jadi yang kami lakukan, analisis bad smell itu scope-nya atau cakupannya adalah di controller. Karena ini menggunakan framework Laravel, jadi kami kira akan lebih cocok kalau kami menganalisisnya dari sisi logiknya, yaitu di controller. Di directory controller ini, project musikits.id memiliki 8 file controller dan 1 file dasar dari framework. Yang kami akan analisis adalah 8 file controller tersebut supaya cakupannya tidak terlalu besar. Kemudian untuk pembahasannya ada analisis, terbagi jadi analisis dan solusi. Untuk melakukan analisis kami menggunakan tools PHP Insights dan PHP Mess Detector untuk mendapatkan wawasan mengenai jumlah, jenis, dan kira-kira solusi apa saja yang bisa kami gunakan untuk memperbaiki bad smell. Kemudian baru kami elaborasikan solusi yang menurut kami cocok untuk diimplementasikan. Saya mulai dari file controller pertama, yaitu admin controller. Di sini yang bad smell yang kami temui pertama adalah bad smell error expression. Ini kami peroleh dari alat PHPMD, di mana dia menjelaskan bahwa ada klausa else atau dalam sebuah kondisi ada implementasi kondisional yang sebenarnya tidak necessary, bisa diganti dengan yang lebih simple, yang lebih sederhana. Dan itu terdapat ada 7 error, 7 bad smell else expression. Dan di sini kami mengidentifikasikannya, bad smell ini masuk dalam kategori long method, karena klausa else yang nggak necessary itu bisa mengakibatkan fungsi atau metode jadi lebih panjang dari yang seharusnya bisa lebih pendek. Kemudian untuk solusi, kami memutuskan untuk menerapkan early return dalam metode-metode yang memiliki klausa else ini, sehingga metodenya lebih singkat dan sesuai dengan prinsip clean code. Contohnya yang sudah kami implementasikan itu seperti ini. Ada metode atau fungsi login, di mana di sini terdapat cukup banyak if else, cukup banyak kondisional, dan di sini kami kurangi, jadi else-nya kami hapus, kami hilangkan, istilahnya hierarkinya kami ubah, kami tukar gitu, sehingga kalau menemukan kondisi yang else, di mana di sini yang sebelumnya itu dia mereturn error dan lebih cepat returnnya, itu kami push ke atas. Jadi dia menerapkan early return. Baru kalau tidak memenuhi kondisi-kondisi yang error tadi, dia bisa mengimplementasikan fungsi login yang semestinya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, masih di file yang sama, di admin controller, adalah unused inherited variable, atau intinya adalah unused variable. Di sini ada contohnya fungsi approve staff booking, ada parameter request yang sebenarnya tidak digunakan di fungsi transaction, database transaction, dan ini kami analisis bad smell itu masuk dalam jenis speculative generality, karena sebenarnya dia seperti tidak digunakan, tapi penulis kode mengiranya akan digunakan. Jadi solusi yang kami implementasikan adalah menghilangkan variabel yang tidak digunakan saat memanggil fungsi transaction ini. Kemudian yang ketiga adalah function too long. Ini long method, kata lainnya, dan awalnya dia begini, cukup panjang. Kemudian yang kami lakukan adalah memecah fungsi ini menjadi beberapa metode, beberapa fungsi yang lebih terarah job desk-nya atau task yang dia lakukan, sehingga metodenya itu lebih kecil cakupan fungsionalitasnya. Jadi yang awalnya itu mereka di-contain dalam satu fungsi panjang, fungsi update staff, kami pecah jadi update staff-nya jadi kami pendekkan, tapi kami membuat ada fungsi baru, generate staff image file name,
sama update staff image. Dan ini sebenarnya ada di project-nya, di codingannya, cuman nggak kami masukkan ke sini. Yang kami masukkan ke sini adalah update dari fungsi yang sebelumnya, update staff. Jadi karena sudah kami pecah, generate staff image file di fungsi yang sendiri, kemudian tiap update staff image juga di fungsi sendiri, jadi lebih pendek fungsinya. Kemudian file yang kedua adalah alat controller.php. Yang pertama itu unused methods. Ini kami dapatkan dari PHP Insights. Ada beberapa metode yang tidak digunakan, tidak ada isinya, dan ini kami analisis menjadi bad smell berupa dead code, dan solusi yang kami implementasikan adalah menghapus fungsi-fungsi ini. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, oke. Lanjutnya ada artikel controller. Yang pertama ini ditemukan bad smell, di mana namanya itu unused methods. Nah, di sini dideteksi menggunakan tools PHP Insights, di mana ada 3 jumlah errornya yang sama unused methods, dan untuk source code-nya bisa dilihat. Nah, untuk jenis bad smell-nya sendiri itu adalah dead code, soalnya dia tidak digunakan. Lalu untuk solusinya yaitu menghapus kode metode tersebut yang tidak digunakan tadi itu, yaitu bisa dilihat di implementasi solusi, di mana sebelumnya itu yang merah itu adalah yang nggak kepake, terus yang sebelah kanan adalah yang sudah digunakan. Mungkin bisa dilanjutkan sama teman saya, Hana. Baik, yang selanjutnya adalah untuk file dashboard user controller. Jadi di sini yang pertama ada unused users. Jadi menggunakan tools PHP Insights, jika dilihat itu ada bagian di atas kode yang misal ingin memanggil model, kelas model lain seperti itu. Nah, di sini bisa agak dikebawain sedikit. Itu ada 3 yang nggak dipakai, yaitu model sewa studio, sewa alat, sama dead time. Nah, di sini adalah jenis bad smell-nya speculative generality, karena sepertinya tuh oleh programmer tuh dikira akan digunakan, tapi ternyata saat pengimplementasiannya tuh tidak. Jadi solusinya adalah menghapus kode-kode tersebut yang tidak digunakan. Bisa lanjut ke bawah. Ya, selanjutnya adalah home controller. Jadi di sini sama, yang terdapat error yaitu unused users. Jadi menggunakan tools PHP Insight, dia ada juga yang bagian atasnya yang tidak digunakan, bagian kode yang tidak digunakan, yaitu use illuminate HTTP request. Jadi jenis bad smells-nya itu sama, yaitu speculative generality, karena awalnya mungkin dikira ingin digunakan, tapi ternyata tidak. Jadi untuk solusinya adalah dihapus saja. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya ada page controller, di mana di sini ditemukan unused parameter. Jadi ada parameter request yang tidak digunakan seperti yang dijelaskan sama Rosati pas waktu pertama. Yang tools yang digunakan untuk mendeteksi ini adalah PHP Mesh Detector, PHPMD. Untuk source code-nya bisa dilihat seperti itu. Lanjut. Nah, jenis bad smell-nya ini adalah speculative generality karena terdapat parameter yang tidak digunakan. Untuk solusinya sendiri itu menghapus parameter yang tidak digunakan. Untuk implementasinya bisa dilihat di tabel. Jadi di tabel di kolom sebelum ada parameter request, untuk yang setelah tinggal dihapus saja sih. Gitu. Lalu yang kedua ada unused parameter, dideteksi menggunakan tools PHP Insights, dan jumlahnya ada 2, seperti yang tadi waktu menggunakan PHPMD juga sama 2. Untuk jenis bad smell-nya sama, speculative generality karena terdapat parameter yang tidak digunakan. Untuk solusinya sama seperti yang di atas, jadi menghapus parameter yang tidak digunakan. Lalu selanjutnya ada pengguna controller, di mana bad smell error yang ditemukan adalah metodenya itu menggunakan else expresses. Jadi kurang lebih sama kayak yang dijelaskan sama Rosa pertama tadi. Untuk tools-nya menggunakan PHP Mesh Detector, jumlahnya ada 2. Untuk source code-nya bisa dilihat seperti itu. Untuk jenis bad smell-nya itu long method, dan untuk solusinya itu menerapkan early return dalam metode. Dan untuk implementasinya
bisa dilihat di tabel. Jadi awalnya itu panjang untuk function login-nya karena ada banyak if else-nya. Lalu untuk diperbaiki dengan menggunakan early return. Jadi dapat mengurangi jumlah kodenya. Bisa lanjut. Lalu selanjutnya ada studio controller, di mana ada dideteksi di mana avoid unused parameter such as request, sama seperti tadi, di mana untuk tools yang digunakan adalah PHPMD dan jumlahnya ada 5. Untuk source code-nya bisa dilihat seperti itu. Ini ada 5. Dan untuk jenis batch-nya adalah speculative generality karena terdapat parameter yang tidak digunakan. Untuk solusinya yaitu menghapus parameter yang tidak digunakan. Untuk implementasinya, jadi dihapus saja. Lalu ada unused parameter, sama seperti tadi, menggunakan PHP Insights, jumlahnya ada 3. Untuk source code-nya seperti itu. Dan jenis batch-nya sama, speculative generality, karena terdapat parameter yang tidak digunakan. Untuk solusinya, yaitu dihapus parameter yang tidak digunakan. Solusinya seperti itu. Ya, sekian presentasi dari kelompok 6 untuk project musikitas.id. Apabila ada pertanyaan atau feedback, dipersilakan. Terima kasih. Baik. Pertama yang saya komentari adalah laporannya. Jadi, bagian-bagian yang capturean dari layar harus diganti ya. Jadi bedakan dengan kalian melakukan, kalian harus paham membuat laporan itu bukan mengcapture layar. Jadi, source code-nya kamu copy, terus kamu pindahin, jadi background-nya bukan hitam-hitam kayak gitu. Itu agak susah banget dibaca itu. Ya. Ya Bu, baik Bu. Berarti untuk itu tulisan ya Bu, bukan dalam bentuk gambar ya Bu ya? Oh, iya. Jadi iya, Bu. yang di layar di capture, terus di paste ke tabel itu, ya, sehingga background-nya putih hitam gitu. Pun juga yang ini, yang potongan-potongan langsung kalian capture itu harus kalian capture. Oke. Bu, agak tenggelam. Izin bertanya, Bu. Kenapa? Kalau ini kan yang bagian ini yang ada kursor saya itu screenshot dari tools-nya ya, Bu. Kalau ini nggak apa-apa kan ya, Bu, pakai screenshot? Oke ya, asal nggak panjang-panjang ya. Oh iya, baik Bu. Asal nggak panjang-panjang. Dan itu kan background-nya juga nggak hitam. Jadi nggak apa-apa, masih terbaca dengan lumayan lah gitu ya. Yang hitam itu ya itu susah dibaca. Ya. Terus jadi ini kumpulannya tools yang digunakan 2 ya? Iya, Bu. PHPMD sama PHP Insight. Iya, Bu. Oke, sejauh yang kalian lihat apakah ada irisan yang ditemukan oleh kedua buah tools tersebut? Artinya ditemukan di tools pertama maupun ditemukan di tools kedua? Ada Bu, tadi Bu, di bagian saya Bu. Contohnya yang mana? Bagian yang sebentar Bu, saya lihat lagi. Tadi yang paling bawah Ros, coba di studio controller. Nah itu jadi di waktu menggunakan PHPMD itu juga ditemukan unused parameter yang request itu, tapi ini jumlahnya 5 Bu. Tapi kalau waktu menggunakan PHP Insight itu ditemukan cuma 3 saja Bu. Scroll bawah Ros. Berarti yang irisan 3 ya, karena yang 3 ditemukan itu apakah juga termasuk dalam 5 yang ditemukan di satu lagi? Iya Bu, sama Bu. Oke, ya. Baik. Terus mengenai perbaikannya sendiri, itu mengikuti saran dari tools atau kalian pikirkan sendiri? Kalau perbaikan kami pikirkan sendiri sih Bu, karena kalau toolsnya kan cuma menganalisis kayak apa yang kemungkinan salah gitu, nggak memberikan perbaikan gitu. Jadi tulisnya memang tidak ada titik untuk memberikan rekomendasi perbaikannya begini gitu ya? Iya Bu. Baik PHPMD
PHP Insight, nggak ada fitur seperti itu. Iya, tidak ada, Bu. Ya. Baik, terima kasih grup 6. Direvisi ya laporannya. Iya, Bu. Laporan yang direvisi, laporan yang current jangan ditimpa, tapi buatlah versi yang baru yang revisi. Baik, Bu. Oke, terima kasih grup 6. Terima kasih, Bu. Oke, berikutnya grup berapa ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, oke Mbak, silakan. Oke, jadi selamat siang Ibu Siti dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait identifikasi bad smell yang kami temukan beserta solusinya. Yang dimana Kelompoknya belum ada yang kamera on, Mbak. Oh iya, sebentar Bu. Oke, mungkin Nafi sama Sofia. Sofi, iya Bu. Oke. Silakan. Jadi di sini kelompok saya beranggotakan Nati sendiri, Rafif sama Shofi. Nah, untuk identifikasi bad smell di sini kami mengidentifikasi dari folder app HTTP controllers dengan jumlah file berekstensi PHP yang dianalisis oleh kami itu sebanyak 12 files dan folder file-file yang ada di folder database _state/sheets dengan jumlah file berekstensi PHP yang dianalisis sebanyak 8 files. Dan adapun tools yang kami gunakan di sini adalah PHP Mess Detector atau PHP-MD dan juga PHP Code Sniffer atau PHP CS. Nah, kemudian dari cakupan-cakupan untuk cakupan-cakupan yang akan dianalisis melalui tools-tools tersebut adalah yang pertama kode-kode yang teridentifikasi sebagai bad smell, kemudian kami analisis di sana jenis bad smell-nya apa, kemudian deskripsinya bagaimana, dan penjelasan lebih mendalam serta solusi untuk mengatasi bad smell tersebut. Nah, untuk identifikasi bad smell pertama ini akan dijelaskan oleh Shofi. Shofi mungkin bisa menjelaskan yang pertama. Ya, untuk yang pertama ada di file homecontrol.php. Ini jenis bad smell-nya adalah large class. Nah, untuk kelas home control ini memiliki 15 public method. Untuk memperbaikinya maksimal kelas hanya memiliki kurang dari 10 public method. Kelas yang memiliki terlalu banyak public method dapat dikurangi kompleksitasnya. Yang sebelah kiri ini merupakan sebelum perbaikan dan yang kanan ini merupakan setelah perbaikan. Mungkin untuk yang pertama ini bisa dijelasin sama Moko. Jadi untuk sebelumnya kan ini untuk home controller ini memiliki sebanyak 15 public method. Nah, untuk solusinya jadi kami bikin kelasnya jadi 2. Jadi dari kelas home controller ini kita ambil beberapa metode ditaruh di kelas yang baru. Jadi biar kelasnya fungsi yang ada di kelas ini nggak sebanyak 15. Selanjutnya untuk yang kedua itu, nah ini bad smell-nya long method. Nah dia ada di card controller. Nah kalau di sini kenapa dia dibilang long method? Kalau menurut tools kami dari PHP-MD itu bilangnya karena memiliki 147 baris kode. Nah seharusnya dia itu nggak boleh lebih dari 100 baris kode biar nggak dibilang long method. Nah untuk solusi yang kami berikan untuk masalah yang kedua ini, kita ekstrak beberapa beberapa baris kode yang bisa dijadikan fungsi baru. Coba ke bawah sih. Nah di sini
beberapa, misal kalau yang di kanan ini ada create order detail, terus yang di bawahnya lagi ada create customer when check out. Nah ini nih dari fungsi yang sebelumnya belum diekstrak fungsi barunya, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, kalau ini dia short variable, terdapat di file order controller. Nah kalau di sini nih dari tools PHPMD-nya dia bilang karena suatu variabel itu cuma memiliki dua huruf. Nah di sini dia bilangnya minimal suatu variabel minimal harus memiliki 3 huruf. Nah untuk solusinya mudah sih, kami cuma mengubah variabelnya menjadi lebih representatif dan lebih panjang lagi, seperti itu. Untuk yang 4, 5, dan 6 juga sebenarnya sama, dia short variable. Yang 4 ada di admin controller dan yang 5 di kategori controller. Sama yang 6 juga di card controller. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Natih. Oke, untuk selanjutnya itu yang di nomor 7 ini sama sih sebenarnya penjelasan seperti Moko. Kita ubah variabel menjadi lebih presentatif, yaitu dengan memakai ID product. Ini untuk filenya terdapat di frontcontroller.php di line 59. Kemudian yang ke-8 mungkin bisa dijelaskan oleh Shopee. Ya, nomor 8 juga short variable, tapi ada di file home controller. Variable ID-nya diganti menjadi content ID. Kalau yang nomor 9 juga short variable ID, variable ID diubah menjadi product ID. Yang ke-10 juga jenis batchmail short variable dengan perbaikan variable ID menjadi varian ID. Yang nomor 10 ini ada di file product varian controller.php. Oke, langsung lanjut aja ke nomor 11. Jadi ini batchmail terdapat di file cardcontroller.php yang dimana ada batchmail long method di sini untuk penjelasannya. Jadi metode ini tuh menggunakan ekspresi else, di mana kode tersebut tuh sebenarnya bisa dibuat lebih simpel tanpa menggunakan ekspresi else dan bisa menjadi lebih mudah dibaca. Nah, supaya nanti tasknya itu juga kecil, maka kita gunakan ternary operation. Seperti itu bisa dilihat di bagian sini. Ternary operation yang dari awalnya else, jadi kami ubah jadi seperti ini. Baik, kemudian lanjut ke nomor 12. Nah, untuk ini ada dead code. Jadi sebenarnya untuk solusinya itu hindari variabel yang tidak digunakan. Nah, seperti user ini variabelnya tidak digunakan, maka sebagai solusinya lebih baik dihilangkan saja untuk deklarasi variabelnya. Kita langsung ke sini aja. User create. Seperti itu. Kemudian lanjut ke nomor 13. Ini filenya terdapat di districtstable-seeders.php di line 6 khususnya. Jadi di sini kami mendapatkan batchmail jenis large class, yang dimana pada kelas ini tuh terbanyak terdapat 7.006 baris kode, di mana batas sebuah large class itu seharusnya minimal memiliki 1.000 baris kode. Ini yang kami baca dari PHP admin-nya. Nah, sehingga kita di sini sebagai solusinya itu adalah dengan menghapus yang tidak perlu sebenarnya, menghapus yang tidak perlu. Dan ternyata setelah kami setelah kami analisis lagi, ternyata untuk file ini tuh sebenarnya tidak diperlukan. Kami bisa aja langsung menaruh kode connection-nya itu di file database.php, sehingga kami menambahkan connection untuk ke filenya itu di database.php-nya, seperti pada kode berikut. Sama juga untuk yang nomor 14, ini ada di citystable-seeder.php di line 13, di mana di sini terdapat long method. Metodenya terlalu banyak, memiliki 506 baris kode, yang dimana seharusnya minimal memiliki 100 baris kode.
Nah, di sini kami sebagai solusinya, kami menghapus file citystable.c.php ini. Kemudian kami membuat file .sql di folder unprepared di database juga, yang berisi data cities yang terdiri atas file cities.sql, kemudian di database.php-nya kami cantumin kode sebagai berikut untuk connect ke filenya. Kemudian yang nomor 15 ini juga sebenarnya sama, solusi kami, tapi ini berada di file districtstable.c.php di line 6. Di sini kami menemukan long method, dan sebagai solusinya kami menghapus ini, kemudian kami kayak semacam sama kayak tadi sebenarnya buat file baru, kemudian kami connect di database.php dengan mencantumkan kode sebagai berikut. Nah, kemudian untuk nomor 16 ini sebenarnya cuman kurang comments aja. Untuk filenya terdapat di admin controller.php. Sebenarnya katanya untuk setiap kelas itu alangkah lebih baiknya dikasih komen gitu atau penjelasan terkait kelas itu sebenarnya melakukan apa sih supaya lebih dokumentatif. Maka dari itu di sini kami menyantumkan comments di sini, yaitu controller untuk user admin seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Bu Siti? Ya, oke. Sama tadi ya, jadi yang hitam-hitam nanti diganti ya, Mbak? Iya, Bu. Yang hitam-hitam. Terus ini kalau tabelnya panjang gini sebaiknya pakai landscape, Mbak. Ini udah landscape, tak? Sudah, Bu. Sudah landscape. Sehingga apa namanya enggak kayak yang di kolom apa tadi, yang di kolom berapa tadi itu kodenya terlalu potong-potong ya. Yang kolom kedua, ketiga itu kan sempit banget. Atau dipisah juga nggak apa-apa, itu dipisah. Yang 2 kolom terakhir itu dipisah sendiri ya, tidak di. Tapi nggak tahu. Ini penjelasannya per kolom apa aja sih ini, biar enak dibaca. Seperti ini, Bu. Nomor, letak file, code smell, jenis batch smell, penjelasan. Oke. Nanti kami hapus kolom ini aja kali, Bu ya. Soalnya code smell-nya sebenarnya ada di sini sebelum refactoring. Cuman ini versi yang lebih singkatnya aja biar kelihatan ini di line berapa, seperti itu, Bu. Ya, intinya kalian atur aja, Mbak ya, biar enak dibaca deh. Oke, Bu, siap. Terus jadi ini toolsnya apa tadi? Lupa saya. Toolsnya PHP-MD sama PHP-CS, Bu. PHP-MD sama PHP-MD. Pertanyaan saya sama dengan yang tadi. Adakah irisan yang ditemukan oleh 2 tools tersebut? Ada, Bu, di datecode-nya, di nomor 12. Irisan datecode doang ya? Iya, Bu. Sisanya itu sebenarnya di PHP, setelah kami analisis itu, di PHP MD ini lebih lengkap sih, Bu, terkait batch mail-nya gitu. Sedangkan di PHP CS ini kayak lebih banyak komen di komennya gitu, Bu, dokumentasinya. Deteksi yang lebih banyak berkaitan dengan komen ya. Yang apa-apa kan memang masing-masing tools itu punya fokus sendiri-sendiri. Kemudian apa namanya tadi pertanyaan saya apa lagi ya, itu perbaikannya juga sama ya, manual ya, bukan berdasarkan ini bukan berdasarkan rekomendasi ya? Iya, Bu. Perbaikannya kami analisis sendiri. Oke, ya udah. Nanti direvisi ya kelompok 5. Iya, Bu, siap. Baik, terima kasih. Berikutnya kelompok berapa? Berikutnya kelompok 2, Bu. Oke. Izin share screen, Bu. Ya, terima kasih. Kami dari kelompok 2 izin mau menjelaskan tentang batch mail pada kesempatan kali ini. Nah, di sini untuk tools-nya kita menggunakan yang pertama yaitu PHP-MD dan kedua yaitu kode grip. Nah, di sini kami mendapatkan mungkin tidak begitu banyak untuk tools-toolsnya masing-masing dan kita ambil
sekitar 7 dari masing-masing tools-nya. Dan kebanyakan ini adalah minor mistake yang ada. Untuk yang pertama ini adalah unused parameter, di mana Ini kelompok 2 ya? Iya, Bu. Oke. Nah, di sini yaitu unused parameter di mana ada yang tidak digunakan, dan untuk jenis batch mail-nya ini dead code, ya solusinya tentu penulisan variabel itu yang nggak digunakan dan harus dihapus seperti itu. Nah, dan seperti ini. Dan yang kedua ini adalah too many public methods. Di sini PHPMD menjelaskan bahwa ada kelas admin controller yaitu punya metode 22. Nah, di mana menurut di tools adalah metode yang baik tuh di under 10 gitu, under 10. Untuk jenis batch mail sendiri long method. Nah, untuk solusinya jika terlalu panjang, lakukan extract method atau buat kontrol baru. Nah, untuk penjelasannya ini ada di bawah. Nantinya kita lanjut dulu ke yang ketiga, yaitu avoid using static access. Nah, ini adalah contoh yang kami tangkap dari PHPMD. Untuk jenis solusinya sendiri, karena metodenya ini tersebut memanggil kelas yang malah menjadi keuntungan dari bawaan Laravel, maka menurut kami ini tidak perlu dilakukan hal-hal lain ya, karena sebenarnya ini sudah bawaan Laravel gitu, dan memberikan keuntungan sendiri pada program ini. Kemudian untuk yang keempat ada not necessary expression, di mana ada beberapa ekspresi tertentu yang dia itu tidak perlu digunakan di sini. Untuk jenis batch mail sendiri, kita di sini kita masukkan long method, sedangkan untuk solusinya menerapkan earn return yang mana nantinya menghilangkan else, sehingga code-nya itu dia lebih singkat dan juga menerapkan prinsip clean code gitu. Nah, ini adalah contoh sebelum nah, untuk sesudahnya kita hapus di else-nya dan return-nya kita naikkan seperti itu. Nah, yang kelima ini adalah camel case. Sebenarnya ini juga termasuk minor karena ada beberapa ketidakkonsistenan penulisan di sini, yang mana PHPMD ini merekomendasikan untuk menggunakan camel case, yaitu yang huruf kecil dan besar seperti itu. Jenis batch mail-nya sendiri dia batch variable. Solusinya sendiri yaitu ya diusahakan ketika menggunakan membuat suatu parameter atau variabel gitu, dia menggunakan camel case. Ya, lanjut. Dan di sini adalah short name variable. Ada variabel yang dia itu penulisannya sangat singkat, hanya ada 2 huruf gitu. Sedangkan PHPMD merekomendasikan yaitu minimum adalah 3 huruf. Nah, untuk jenis batch mail sendiri ini masuk ke dalam kategori short variable, sedangkan solusinya yaitu mengganti variabel yang pendek ini dengan yang sejenis, tapi dia ini memiliki variabel yang lebih panjang gitu. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian untuk yang terakhir dari PHPMD ini adalah long name variable, yang mana variabelnya ditulis terlalu panjang. Kemudian untuk solusinya sendiri sama, mengganti variabelnya ini agar tidak terlalu panjang sehingga berada di bawah limit yang diberikan oleh tools dari PHPMD. Seperti ini adalah contoh sebelum dan sesudahnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, silakan Fik. Oke, baik. Selanjutnya adalah menggunakan tools for the grid. Di sini yang pertama adalah commented output. Pada body grid ini memberikan commented output tentang banyaknya variabel yang dipakai dalam codingan yang ada. Sehingga solusi yang diberikan adalah menghapus code yang di slash berikut contohnya. Dari sebelum, kemudian cukup dihapus saja menjadi seperti ini. Selanjutnya, useless white space. Useless white space sendiri adalah adanya space kosong yang dimasukkan pada code. Sehingga menurut JavaScript, space ini
membuang memori, sehingga space yang ada atau space yang kosong ini cukup dihapus. Berikut contohnya sebelum dan sesudah. Selanjutnya, commented output. Pada hal ini, pengembang melakukan percobaan query, melakukan fungsi dengan beberapa baris code, namun dibatalkan dengan alasan tertentu. Tetapi, karena di sini query yang diberikan adalah database dan memberikan informasi tersendiri kepada pengembang, maka solusi yang diberikan bisa dihapus atau dibiarkan saja, karena ini juga ikut memberikan informasi tersendiri kepada pengembang. Selanjutnya adalah duplicate selector. Duplicate selector ini adanya duplicate code yang ada pada line yang berbeda. Di sini terjadi pada line 186 sampai 188 pada kelas CSS dengan line sampai 211. Jadi sebelumnya ada pada line 186 dan 188 memiliki code yang sama dengan line 209 dan 211. Maka solusi yang diberikan adalah cukup menghapus salah satu, yaitu menghapus yang lain yang berada di bawah. Berikutnya adalah reduce returns of the function. Di sini terlalu banyak nilai return value yang diberikan, yaitu terdapat nilai 4 return pada satu fungsi, di mana tidak disarankan karena maksimum return file yang baik menurut tools CodeGrip adalah 3. Sehingga solusi yang diberikan adalah membuat ulang algoritma agar memiliki banyak fungsi return atau membagi algoritma pada fungsi yang lain. Untuk solusinya nanti diberikan di bawah. Selanjutnya adalah commented output. Di sini sama seperti sebelumnya, banyak sekali code yang tidak terpakai, maka solusi yang diberikan adalah cukup menghapus komen yang diberikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu hash 23 methods atau long methods. Di sini terdapat satu fungsi yang memiliki banyak sekali metode di dalamnya, yaitu 23, di mana itu kurang efektif. Yang menurut tools CodeGrip, fungsi atau metode yang paling banyak diberikan adalah 20. Maka solusi yang diberikan adalah membagi fungsi tersebut kepada controller atau membuat fungsi controller yang baru. Oke, selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu untuk refactoring dari keseluruhan program yang sudah dilihat dari tools yang kami lakukan kemarin. Jadi, refactoring ini itu kayak semacam irisan atau yang menurut kami ingin angkat atau ingin bahas dari yang sudah dibahas kemarin. Pertama-tama itu ada parameter yang tidak digunakan. Sebenarnya tadi juga banyak parameter yang tidak digunakan seperti yang dilakukan query, namun kami memilih untuk menghapus beberapa dan membiarkannya. Tapi yang kami ingin angkat di sini itu contoh codingannya itu yang di tabel ini ada protected schedule. Jadi di codingannya itu schedule-nya ini fungsinya itu sama seperti kayak cron di sistem operasi komputer, di mana itu untuk menjadwalkan, menampilkan hanya tulisan komen inspirasi, karena itu juga bawaan dari Laravel. Namun karena itu tidak digunakan, sehingga tools-nya mengidentifikasi kalau itu unused parameter, jadi kami hapus saja. Terus untuk yang kedua, ada kelas yang punya banyak field atau long method. Nah, ini juga terbaca di kedua tools, di CodeGrip sama di PHP-MD. Jadi sebenarnya solusinya itu ada banyak. Contohnya ini saya kirim di Zoom aja. Mungkin buat teman-teman sharing sumber-sumber. Nah, namun untuk kelompok kami memilih untuk tidak membenarkan karena perlu diketahui kalau aplikasi issue point sebelumnya ini hanya ada admin controller dan aplikasinya itu tidak ada interaksi dari pembeli dan untuk melakukan transaksinya hanya dilakukan oleh admin. Jadi kelompok kami memutuskan tidak apa-apa, mungkin melebihi batas yang diberikan oleh tools. Seperti tadi terbacanya 20 maksimal, kami 23, jadi kami nggak apa-apa. Terus selanjutnya juga ada file JavaScript yang kosong. Sebenarnya untuk file JavaScript ini dia ngebaca spasi. Kenapa kok yang PHP nggak ada spasi tapi JavaScript ada spasinya? JavaScript sendiri itu
kayaknya lebih berat. Makanya kalau mungkin teman-teman tahu udah pernah pakai Bootstrap atau library JavaScript, ada namanya minified JavaScript biar waktu ngeload webnya itu nggak berat dan nggak memakan memori. Makanya juga kebaca di tools kalau itu harus dihapus. Jadi yang space kosongnya dihapus. Selanjutnya yang keempat ini ada duplicate code. Nah, sebenarnya tools yang kami gunakan itu banyak sebelumnya, namun karena ada yang beda versi, ada yang nggak bisa digunakan, ada yang API-nya nggak jelas, ada yang hasilnya kurang kami pahami. Jadi yang kami pakai tools CodeGrip kemarin itu, dia nggak cuma baca yang PHP, dia sampai baca ke file CSS-nya. Dan ditemukan kalau file CSS itu ada yang duplicate. Oleh karena itu, langsung diganti aja, dihapus salah satu, seperti itu. Nah, yang kelima ini ada bed variable, di mana bed variable itu tidak mengikuti aturan camel case. Sebenarnya untuk pengembang yang menggunakan Laravel itu nggak apa-apa, cuman ini sudah saya share di Stack Overflow aturan camel case, mungkin teman-teman bisa dibaca sendiri di situ biar lebih paham. Jadi untuk aturan penggunaan camel case-nya diganti. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Itu saja, terima kasih. Baik, jadi tools yang kamu gunakan totalnya ada berapa tuh? Yang kalian coba totalnya ada berapa, terus akhirnya yang kalian pakai berapa? Bentar Bu, lupa Bu. Kemarin itu ada... Kisaran aja, kisarannya berapa? Ada PHP Stand, PHP Insight, PHP CS, turun PHP. Sama yang dua ini, berarti 6. 6. Kemudian akhirnya yang kalian gunakan kalian tentukan akhirnya, kan tadi kan kamu bilang ada yang susah dipahami, ada yang nggak jalan, itu akhirnya yang benar-benar digunakan berapa dari 6 itu? Cuman 2 Bu. Cuman 2, yaitu? Ya. PHP sama CodeGrip. Sama apa satu lagi? CodeGrip. Oke. Dan itu dari 2 itu menurut kalian mana yang lebih powerful untuk mendeteksi bad spell? Sebenarnya kalau yang CodeGrip ini justru lebih powerful karena kalau PHPMD ini kan cuman tinggal pakai kayak library-nya orang, tinggal di input langsung keluar bawaan PHP. Tapi kalau yang CodeGrip ini dia bisa bener-bener baca mana yang major, mana yang minor, mana yang error. Terus, gitu ya. Tapi CodeGrip ini berbayar, jadi kami cuma pakai trialnya 7 hari kemarin. Jadi gitu. kayaknya nggak bisa dipakai nanti. Tapi kami sudah nyimpen codingan mana yang minor bad sudah disimpan di PDF. Termasuk dia bisa deteksi sampai ke level CSS tadi tuh, di CodeGrip ya. Iya. Ya, pantas lah karena berbayar. Oke. Ini sama ceritanya dengan grup sebelumnya, yang tangkapan layar kalian ganti ya, biar enak dibaca ya. Yang ini tulisan, cukup diganti background-nya saja. Ya, pokoknya background-nya yang hitam-hitam dihilangin semuanya. Ya. Oke, terima kasih atas presentasinya grup berapa tadi? 2 ya. Iya, izin stop share. Oke. Berikutnya, grup berapa? Grup 10, Bu. Saya izin share screen. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kelompok kami ada Kevin Anggawijaya, Rashid Winanto, dan saya Muhammad Rifat Purnomo. Oke, untuk tools yang kami gunakan itu kami menggunakan 3 tools, ada SonarQube, PHPMD, sama SonarCloud. Untuk SonarQube ini kami ada batchmail yang komen. Di sini ada di kernel.php di line 27 seperti di gambar tersebut. Di sini kode yang tidak digunakan atau yang di komen itu dihapus dan dikomen. Hal ini dapat menyebabkan program memiliki ukuran yang besar dan mengurangi readability-nya.
Nah, solusi yang kami gunakan itu kode program yang di komen itu dihapus supaya dapat meringankan readability-nya. Terus untuk selanjutnya itu ada duplicate code. Lokasinya itu di masakan controller.php di line 19 dan 57 dan line 104. Seperti gambar di samping ini salah satu contohnya. Di sini adanya pemanggilan masakan.index sebanyak 3 kali yang seharusnya dapat disimpan di suatu variabel konstan daripada dipanggil berkali-kali agar lebih cepat dan efisien. Di sini solusi yang kami gunakan itu menyimpan masakan.index dalam satu variabel yaitu indeks masakan. Seperti dalam ini bentuk perbaikannya. Terus untuk selanjutnya itu ada dead code. Lokasinya itu di add negate column.php di line 30 seperti gambar yang ditampilkan itu. Di sini adanya parameter table yang tidak digunakan di dalam fungsi yang dibuat. Solusinya itu menghapus parameter table. Selanjutnya kami lanjut ke tool kedua yaitu PHPMD. Di sini di PHPMD ada mendeteksi dead code. Sama dengan yang tadi di atas, ini mendeteksi adanya parameter yang tidak digunakan. Maka solusinya adalah kode program yang di komen dihapus. Lalu ada SonarCloud. Ini kami mendeteksi menggunakan alat ketiga yaitu SonarCloud. Di SonarCloud ada Dead-Smell Long method. Di sini adanya fungsi yang memiliki cognitive complexity melebihi 15. Jadi dari toolnya mendeteksi kalau cognitive complexity-nya melebihi 15, maka itu termasuk Dead-Smell. Dan di contoh ini kami mengambil yang cognitive complexity-nya itu 18. Solusinya adalah memindahkan if ke dalam fungsi sehingga tinggal dipanggil dan mereturn nilai yang diinginkan. Jadi di sini kami membuat dua fungsi baru, ada check fix navbar dan check solve divisible, yang harusnya itu adalah if di dalam suatu fungsi yang cognitive complexity-nya tinggi. Lalu selanjutnya ada lazy class. Di lazy class ini dia mendeteksi adanya fungsi yang kosong. Jadi solusinya adalah melakukan inline class, yaitu dengan memindahkan semua fitur kelas ke kelas lain. Lalu ada dead code. Di sini adanya variabel EWW yang diassign, tetapi tidak digunakan kembali. Jadi dia cuma selektor atribut ini dimasukkan ke dalam WW, tapi tidak dipakai WW-nya. Solusinya adalah tidak mengassign selektor dan atribut ini ke variabel WW. Selanjutnya mungkin dijelaskan oleh teman saya, Lidro. Untuk selanjutnya yaitu duplicate code. Di sini adanya kode yang identikal. Solusinya yaitu kita membuat variabel terus untuk menyimpan fungsi yang sama dalam satu variabel. Seperti ini. Membuat variabel, menaruh di return-nya begitu. Terus yang selanjutnya yaitu long parameter list. Di sini terdapat fungsi yang memiliki parameter lebih dari 7. Terus solusinya kita membuat objek untuk menyimpan parameter yang lebih banyak. Terus selanjutnya yaitu temporary field. Di sini adanya variabel yang digunakan hanya untuk di dalam suatu function, tapi tidak digunakan lagi setelah function tersebut selesai dieksekusi. Solusinya kita memasukkan fungsi yang disimpan di variabel langsung ke return-nya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan. Baik. Ada 3 buah tools ya yang digunakan. Mana yang paling powerful menurut kalian? Yang paling powerful SonarCloud, Bu. Alasannya kenapa? Karena dia lebih banyak mendeteksi adanya Dead-Smell, dan di sini seperti contoh di gambar ini saya zoom, itu dia lebih
menjelaskan seperti ada statusnya kritikal atau major atau minor. Baru juga ada rekomendasinya gitu. Jadi banyak sih, Bu. Oke. Dari jenis bad smell-nya yang bisa dideteksi, yang paling powerful juga sama, sonar cloud. Iya, Bu, benar. Contoh, coba kamu kasih contoh mana yang bisa terdeteksi, mana jenis bad smell tertentu yang terdeteksi oleh sonar cloud dan tidak terdeteksi oleh dua yang lain. Coba kamu bisa kasih contoh nggak? Ini, Bu, long method. Long method itu hanya bisa dideteksi oleh sonar cloud. Sehingga Iya. yang dua tadi nggak, yang Cube sama PMD tadi nggak bisa ya? Iya. Ada lagi selain long method? Tadi inline class tadi itu? Oh, lazy class. Iya juga, Bu. Ini nggak dideteksi oleh dua tool sebelumnya. Oh, oke. Itu toolsnya berbayar atau gimana? Gratis, Bu. Oh, gratis ya. Iya. Ya, apa namanya, untuk kelompok lain coba yang presentasi minggu depan, coba ini rekomendasi dari grup 10 ini ya, pakai apa tadi, sonar cloud ya, untuk nambah-nambah apa, nambah-nambah jenis bad smell yang mungkin tidak terdeteksi oleh ini lain, tools lain, tapi bisa dideteksi karena dari grup 1 sampai dari presentasi 1, 2, 3 tadi sepertinya baru grup ini yang saya dengar ada berbagai jenis bad smell yang akhirnya muncul gitu. Kalau tadi kan adanya dead code, kemudian unused method, kemudian comment gitu ya, yang ringan-ringan gitu. Tapi yang jenis bad smell yang agak serius itu belum terungkap tadi, karena ya itu tadi berkaitan mungkin dengan toolsnya yang kurang powerful gitu, sehingga yang mestinya ada jadinya nggak terdeteksi. Baik, terus jadi pesan saya ya untuk 6 kelompok yang minggu depan tolong ditambah 1 ini deh, mumpung ini gratis kata grup 10 ini ya, jadi bukan berbayar ya, sehingga bisa dimanfaatkan. Oke, kurang lebih itu sih kesimpulannya. Oh ya, ini juga diganti yang background-nya hitam-hitam ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih grup 10. Terima kasih banyak, Bu. Ya, oke. Terakhir, grup berapa yang presentasi hari ini? Grup 9, Bu. Grup 9, ya silakan. Oke, sudah terlihat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Mas Haris, Paras, dan Gary. Untuk tools yang kami gunakan yaitu Sonar Cloud dan PHP-MD. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Haris. Ya, jadi untuk bad smell yang pertama yang kami temukan itu ada duplicate code yang berada pada admin controller. Jadi di sini untuk admins.index-nya itu didefinisikan secara berulang. Jadi solusi dari kami itu disimpan pada suatu variabel atau konstanta sehingga tidak perlu didefinisikan secara berulang. Implementasinya itu seperti yang di bawah. Jadi di sini kami menambahkan konstanta admin_index. Lalu yang kedua itu duplicate code juga. Di sini kami menggunakan tools Sonar Cloud. Yang di sini untuk yang duplicate code-nya itu ada di require for string. Jadi di sini seharusnya disimpan pada suatu variabel atau konstanta. Seperti implementasinya itu
disimpan di konstanta string underscore required. Lalu yang ketiga itu ada datecode. Solusi dari kami itu, jadi di sini datecode-nya tuh pada variabel E, itu variabel tersebut dihapus. Lalu yang keempat juga datecode pada variabel yang consumer, itu variabel tersebut juga karena tidak digunakan jadi dihapus. Lalu yang kelima itu comments. Di sini terdapat komentar yang tidak diperlukan, jadi lebih baik dihapus saja. Lalu untuk implementasinya jadi seperti yang sudah ada, Bu. Lalu untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya ini masih ada comments. Ini sama, ada baris code yang dikomen di sini. Di sini baris tersebut bisa mengurangi readability atau dapat membingungkan pembaca code-nya. Implementasi solusinya itu bagian tersebut bisa dihapus saja, bagian komen tersebut. Kemudian selanjutnya ada temporary field. Di sini ada variabel yang dibuat. Sebelum variabel tersebut nanti diletakkan menjadi return sebuah fungsi di sini. Di sini untuk solusinya isi dari variabel tersebut langsung diletakkan di return saja. Jadi isinya tidak perlu dimasukkan ke dalam variabel terlebih dahulu. Seperti dilihat di sini, isi dari variabel langsung diletakkan jadi return dari sebuah fungsi. Selanjutnya speculative generality. Di sini ada parameter request yang sebenarnya tidak digunakan, tapi sudah dideklarasikan namun belum digunakan. Untuk solusinya di sini parameter tersebut bisa dihapus. Kemudian masih sama speculative generality, terdapat variabel yang sudah dideklarasikan, namun di sini setelah kami lihat itu belum digunakan. Di sini kami solusinya bisa menghapus variabel tersebut terlebih dahulu. Seperti di sini variabel S yang sebelumnya ada di sini telah dihapus. Selanjutnya temporary field lagi. Di sini return-nya itu sebelumnya disimpan di variabel result. Kemudian di sini kami menghapus variabel tersebut dan isi dari variabel tersebut langsung kami taruh sebagai return dari fungsi yang ada. Ada width dan height. Kita masukkan ke dalam kurung Kurawang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Firi. Ya, yang nomor 11 yaitu jenis terminal long parameter list, yang mana terdapat pada file main.ps dan .js. Kita menggunakan tools Sonar Cloud. Untuk solusinya itu karena terdapat fungsi dengan parameter terlalu banyak, yang mana maksimum jumlah parameter yang diperbolehkan hanya 7 parameter. Solusinya adalah membuat objek ini dapat menyimpan beberapa value parameter, yang kemudian value tersebut dipassing ke fungsi render data set. Jadi seperti ini. Kemudian di parsing. Setelah itu yaitu nomor 12 yaitu long parameter list, terdapat pada file jQuery.float.js. Tool yang digunakan yaitu Sonar Cloud. Untuk ini source code-nya yaitu pada function throw error, yang mana parameternya terlalu banyak. Ada 11, yang maksimum yang diperbolehkan hanyalah 7. Solusinya sama, yaitu membuat objek dapat menyimpan beberapa value parameter, yang kemudian objek tersebut dipassing ke fungsi throw error. Seperti ini. Selanjutnya yaitu batchmail.code pada file kernel.php dengan tool phpMD.
source code-nya yaitu ini pada schedule. Solusinya terdapat parameter yang tidak digunakan yaitu $schedule. Parameter yang tersebut dapat dihapus saja. Berikut implementasinya. Untuk selanjutnya yaitu yang terakhir get code pada file admin control.php. Toolsnya yaitu phpmd. Untuk source code-nya itu pada $request. Solusinya yaitu sama seperti tadi, yaitu terdapat parameter yang tidak digunakan. Parameter tersebut dapat dihapus saja. Berikut implementasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih. Grup berapa ini tadi? 9 apa 11? 9. Oke, grup 9. Ya, baik. Pertama saya mau tanya dulu. Harits, kamu itu tahun lalu sudah ngambil kan Harits? Kamu hobi banget ngambil EPL, kenapa? Enggak Bu, yang tahun lalu ini Bu karena satu kelompok pada drop Bu. Oh gitu, jadi kamu juga ngedrop? Iya Bu. Oh, soalnya saya kayaknya Haris tuh semester lalu saya nggak lihat di ini sih di nilai. Berarti kamu tahun lalu sempat ngambil tapi ngedrop gitu? Iya Bu. Oh ya udah kalau gitu, berarti nggak ngulang kan ya? Enggak. Saya pikir kamu ngulang. Oke. Ini juga ya tadi apa namanya yang menggunakan sonar cloud tadi akhirnya yang ketemu apa aja tadi? Ininya jenis batchmail-nya? Kalau dead itu pasti PHPMD tuh kalau yang dead code gitu ya. Kalau yang sonar cloud tadi yang ketemu apa aja? Long parameter list? Ada long parameter list, ada temporary field, duplicate code Bu. Duplicate code. Oh, duplicate code berarti semacam itu ya, semacam clone ya? Iya. Iya, sudah banyak deklarasi. Terus dia memberikan rekomendasi juga kan? Iya. Terus spekulatif generality ini umum sih biasanya di apa namanya tools lain juga. Oke, kalau gitu itu ya apa yang hitam-hitam diganti putih ya itu. Iya Bu, baik Bu. Mana tadi ya. Oke. Ya, terima kasih grup 9 atas presentasinya. Sisa kelompok berarti kan masih ada 6. Itu presentasi minggu depan ya. Dengan catatan tolong mungkin ada case tool lain selain Sonar Cloud juga yang powerful. Jadi silakan bisa ditambahkan ya, paling tidak Sonar Cloud-nya biar bisa mendeteksi apa namanya batchmail yang bermacam-macam. Sebagai informasi, nanti tugas terakhir itu adalah berkaitan dengan re-engineering, ya kan? Re-engineering itu apa namanya merekayasa kembali sistem karena adanya perubahan teknologi atau hal-hal lain lah ya yang menuntut untuk direkayasa ulang karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi baru. Nah, yang akan kita gunakan juga seperti tahun-tahun sebelumnya itu adalah kita akan menggunakan low code platform, ya kan? Low code platform yang bisa dipakai meskipun hanya trial version ya, karena rata-rata low code platform ini berbayar dan mahal, jadi nggak mungkin saat ini hampir nggak mungkin bisa dibeli oleh ITS gitu, sehingga kita hanya bisa menggunakan yang version trialnya saja. Ada 3 mungkin ya. Nanti saya update ya. Saya update setelah saya cek lagi di Gartner untuk tahun ini mana yang paling bagus. Tapi untuk tahun yang lalu itu ada 2, yaitu Mendix sama OutSystem. Mungkin Kony, ya Kony, Mendix sama OutSystem mungkin. 3 itu, jadi kalian bisa siap-siap mempelajari cara pemakaiannya.
untuk nanti merekayasa sebagian dari studi kasus yang sudah kalian pegang di masing-masing kelompok ya. Jadi kalau yang sekarang ini studi kasusnya kalian gunakan sebagai objek untuk mencari bad smell. Tugas yang terakhir nanti adalah untuk direkayasa ulang dengan platform yang baru yaitu low-code platform. Dalam hal ini yang pasti sudah bisa digunakan meskipun trial version itu adalah OutSystem dan Mendic ya. Nah yang lain Koni itu tahun lalu tuh setahu saya belum bisa digunakan, trial versionnya juga belum bisa diakses waktu itu, sehingga yang pasti itu OutSystem atau Mendic kalian bisa pilih salah satu mau pakai OutSystem atau pakai Mendic ya. Nah kalau ada nanti platform terbaru yang disarankan oleh Gartner untuk tahun ini nanti akan saya update minggu depan. Itu untuk persiapan aja karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya untuk mempelajari low-code platform ini sebagian mahasiswa itu agak kesulitan gitu. Kesulitannya bukan dari kompleksitasnya ya, tapi waktunya yang kurang gitu. Sehingga ini saya sounding sejak minggu ke-10 ini sehingga kalian masih punya waktu paling enggak sebulan lah 4 minggu 5 minggu untuk mempelajari platform tersebut untuk bisa digunakan mere-engineering sistem ya. Sistem yang kalian pegang ini kan ada yang besar ada yang kecil ya. Nah, nanti kalian sesuaikan aja, yang penting yang bisa dire-engineer itu adalah beberapa fungsi utama plus database-nya gitu. Sehingga kalian bisa merasakan bagaimana melakukan re-engineering suatu sistem ke dalam platform yang benar-benar baru teknologinya, baik itu mere-engineer kodenya maupun mere-engineer DBMS atau database-nya. Seperti itu. Sehingga nanti ujian akhirnya di minggu 15 sama 16 itu adalah demo mengenai hasil rekayasa ulang menggunakan low-code platform. Ya. Yang namanya re-engineering itu adalah secara garis besar itu behavior sistemnya itu sama, tetapi intinya bajunya itu sama dari luar gitu ya, tapi dalamnya itu yang beda gitu, sesuai dengan apa. Jadi behavior dari luarnya itu sama, namun mungkin fungsi-fungsi atau apapun yang di dalamnya itu berbeda sudah menggunakan platform yang baru. Oke, seperti itu ya pengumuman dari saya di penghujung kuliah hari ini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa lagi insya Allah minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih Bu. Yang Bu, makasih.